pagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Dian Agusta Asmarani, staf Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar, peserta Diklat PDPS BPPPKS Yogyakarta tahun 2022. Angkatan 1, kelompok 1, lokasi PBL UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2018 tentang nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. UPT PPSAB Sidoarjo adalah salah satu UPT di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pelayanan sosial yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam mengentaskan bayi atau balita terlantar mulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu menyediakan pelayanan, asuhan, bimbingan, rawatan yang dilaksanakan secara profesional dan sistematik di dalam UPT. Selain itu, UPT juga melakukan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesejahteraan anak adalah proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi, sistematis, dan profesional terhadap balita terlantar yang memungkinkan terpenuhnya hak anak yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, memberikan perlindungan anak, dan memberi kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam keluarga dan kehidupan sosialnya. PPSAB atau Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita adalah suatu lembaga pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak terlantar. Anak balita terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tugas praktek belajar lapangan kali ini akan mengulas keterampilan dasar pekerjaan sosial yang ada di UPT PPSAB Balita Sidoarjo. Sedangkan sasarannya adalah anak yang terlantar usia 0 sampai 5 tahun, anak yatim piatu terlantar, anak dan keluarga tidak mampu di bawah 5 tahun, domisili di Jawa Timur. Komunikasi merupakan proses interaksi yang kompleks antara pikiran, bahasa, dan tindakan. Dalam melaksanakan tugasnya, pekerja sosial harus mampu berkomunikasi efektif. Bahasa yang disampaikan harus sesuai dengan pesan. Misalkan ketika kita ingin mengetahui lebih dalam identitas dari balita tersebut, maka pekerja sosial harus mendapatkan kepercayaan terlebih dahulu dari klien. Kemudian setelah klien tertarik, merasa nyaman, senang, klien akan mengutarakan informasi apa yang diharapkan oleh pekerja sosial, sehingga dapat mendukung proses komunikasi, dan dari situlah akan terjadi kontrak pelayanan. Unsur komunikasi yang efektif menyangkut strategi dan perencanaan komunikasi yang akan dibangun, misalnya menyapa balita dengan bahasa yang biasa mereka gunakan atau dengan membawa sesuatu yang disenangi oleh balita, serta memilih tempat yang mereka senangi. Sikap pekerja sosial harus didasari sesuai dengan etika dan prinsip komunikasi yang mendukung proses komunikasi efektif. Bahasa yang digunakan jangan sampai membuat balita merasa takut. Buatlah mereka merasa dibutuhkan. Peksos harus mempunyai keterampilan, kemampuan menafsirkan pesan terkait dengan tingkat pengetahuan khalayak dalam menginterpretasi maksud dan isi pesan yang disampaikan. Komunikasi persuasif diawali dengan upaya membangkitkan perhatian terlebih dahulu. Ini tidak hanya dilakukan atas dasar gaya dan keterampilan dalam menyatakan pesan saja, tetapi juga harus didukung oleh penampilan yang meyakinkan, simpatik, dan kredibel. Manakala perhatian telah tumbuh, selanjutnya kita berupaya mengembangkan minat agar timbul hasrat untuk mengikuti pesan yang dikomunikasikan. Dengan hasrat yang telah tertanam, kiranya dapat menguatkan untuk mengambil keputusan, melakukan tindakan atau kegiatan. Klien tidak mendekati pekerja sosial untuk mencari relasi pemberian bantuan, tetapi untuk mengadukan masalah.
Relasi muncul dari keprihatinan, kepedulian, dan penghormatan terhadap orang lain melalui kata-kata, tindakan-tindakan, dan suatu kemauan untuk mendengarkan. Suatu relasi tidak dapat ditukangi. Ia bermula pada saat dua orang berjumpa. Ia tumbuh ketika kedua orang itu bekerja sama, tetapi ia tidak dapat dipaksa atau diburu-buru. Melalui dialog dan pekerja sosial membentuk relasi kemitraan mereka, mengalamatkan perbedaan-perbedaan kekuasaan, dan mengembangkan irama pelayanan-pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan klien. Pekerja sosial harus menggunakan relasi pertolongan untuk meningkatkan motivasi dan harapan klien, tanpa memandang keadaan atau lingkungan yang menyebabkan klien dan praktisioner bekerja sama. Pekerja sosial yang berbasis pemberdayaan berusaha untuk mengembangkan relasi kerja yang produktif, yang mencerminkan kemitraan dengan sistem klien sejak dari awal kerjasama. Pekerja sosial harus mempunyai keterampilan wawancara dan konseling. Wawancara adalah sebuah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan yang ingin dicapai pada akhir pertemuan komunikasi. Dalam wawancara, seorang pekerja sosial wajib memperhatikan dan merekam dua bentuk komunikasi, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Sebelum kita melakukan wawancara, kita harus memiliki panduan atau pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan wawancara, yaitu instrumen tentang data diri klien. Konseling biasanya terkait dengan proses pemberdayaan klien, di mana pekerja sosial sebagai konselor berupaya untuk memberikan dukungan positif, mengajarkan hal-hal baik, dan memfasilitasi klien ketika membutuhkan pengungkapan perasaan-perasaan atas masalahnya. Hal ini dimaksudkan agar klien memiliki kemampuan, keyakinan, serta keterampilan untuk membuat pilihan-pilihan yang sehat, produktif, serta alternatif pilihan yang dapat dipilih. Kegiatan yang akan kami lakukan di UPT PPSAB Sidoarjo terkait dengan teknik ini adalah: seseorang pekerja sosial harus memiliki kemampuan sehat jasmani, rohani, kemampuan profesional, memiliki kesadaran dan memiliki pengetahuan. Pekerja sosial harus memiliki kemampuan melakukan pendekatan terhadap klien seorang balita. Contohnya, harus memiliki sikap keibuan, ketulusan. Seorang pekerja sosial di UPT PPSAB harus menjalin hubungan dengan seorang balita dengan tulus, menganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Kesiapan. Seorang pekerja sosial di PPSAB harus memiliki sikap profesional, bisa membedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan profesi. Hangat dan empatik. Seorang pekerja sosial di PPSAB harus mampu menerima klien dengan apa adanya. Misalkan kondisi klien, saling menghargai dan saling menghormati. Seorang pekerja sosial di PPSAB harus mampu bersikap menghormati dan menghargai, dan memiliki keyakinan bahwa seseorang dapat dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Pengembangan jejaring kemitraan. Kemitraan merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama pada bidang tertentu dalam batas waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bermitra, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Di UPT PPSAB Balita, seorang pekerja sosial harus mampu menjalin relasi dengan profesi lain dan sistem sumber yang ada dalam rangka menyelesaikan permasalahan saat balita mengalami gangguan secara fisik dan memerlukan penanganan di lembaga medis, misalkan rumah sakit. Seorang pekerja sosial harus mampu membuka jejaring dengan lembaga tersebut dalam rangka penanganan masalah fisik terhadap klien. Demikian pemaparan hasil praktek belajar lapangan di UPT PPSAB Sidoarjo. Terima kasih atas bimbingan dari Bapak dan Ibu Widya Iswara serta narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.